الحمد لله
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم سريعة أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله، وكان قد اجتاز بأخوال بني عدي من الطائفة النجارية، ومكان فيهم شرا سقيما يعانونه سقماه وسقواه. ولما تم من حمده صلى الله عليه وسلم على القول الراجح 9 أشهر قمرية، وأن للزمان أن يجري نصدا، أضار أمه ليلة مولده صلى الله عليه وسلم أسيا ومريم في نسوة من الحضرات القدسية، وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الله يا
wajib syukur alaina maka lillahi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan wa kafaa billahi 'aliman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami muliakan para ahli ulama, para kiai, para ustaz, para ketuhan, dan wabil khusus kami aturkan pada almarhum Habib Yahya Al-Habsyi dan Habib Amin bin Muhammad Al-Habsyi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberikan banyak rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Camat Kecamatan Kragilan, Ibu Hajah Dr. Adekon Ibrahim Masih. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa Kedayakan Bapak Lukman. Yang terhormat Bapak Kesepuhan Perumahan Bumi Kedayakan Bapak Yodi. Yang terhormat kepada Bapak Ketua DKM Bapak Dadang Darussalam. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ustaz Sajadi. Yang terhormat kepada tim Hadoh Al-Husaini dari Cikadai Permai, tim
pimpinan Habib Yahya. Yang terhormat Bapak Gori, yakni Bapak Ali Hidayatullah, dan yang terhormat Bapak-bapak, Ibu, para tamu undangan sekalian, dan yang tak terketinggalan, yakni kepada seluruh jajaran panitia, alhamdulillah saat ini dapat apresiasi dan memberikan peringatan oleh Nabi dengan sangat mulia. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pada malam hari ini kita bisa diberikan kesehatan, kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya di akhir zaman ini mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami selaku pembawa acara akan membacakan sejumlah acaranya. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima acara tausiah atau ceramah agama, yang keenam doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah dengan pembukaan ini kita bersama-sama membaca lafaz Hadiyah wa qulubukum sholiyah Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yakni pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Al-Mukarram Habib Yahya Al-Habsyi. Kepada Al-Mukarram Habib Al-Habsyi kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi fardhu awalihi burhanu al-mabsuri fil wujudi wa ihsan. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وإن تعلم ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها الحبيبون،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الذين كفروا بربهم يعدلون ثم وأجل مسمى عنده ثم أنتم
Acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Ustaz Sadari. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, para ustaz, yang terhormat Habib Yahya Al-Habsyi, yang terhormat Al-Habib Agil bin Muhammad Al-Habsyi, yang terhormat Ibu Jamaah Kecamatan Kagian, yang terhormat Kepala Desa Kandayakan, yang terhormat Bapak Anggota Dewan Kabupaten Serang, yang terhormat Bapak Ketua DKM, yang terhormat tokoh masyarakat Bapak Yaumidi, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan yang tidak bisa sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada malam ini bisa berkumpul, yaitu dalam rangka memperingati Hari Besar Islam Nabi Muhammad SAW, yaitu Maulid Nabi. Hadirin hadirat yang saya hormati, saya sebagai ketua panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW mengucapkan banyak terima kasih kepada
warga Bumi Kendayakan Permai, dan para panitia yang sudah berpartisipasi baik tenaga, pikiran, dan harta yang dikeluarganya sehingga acara kita terselenggara dengan lancar sampai malam ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima amal ibadah kita dan Allah akan menggantinya lebih berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya tidak bisa panjang lebar karena waktu sudah terlalu malam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah dan kekurangannya, baik sambutan kami, tempat maupun hidangan yang kami sediakan kurang berkenan di hati bapak-bapak. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Sulaiman kepada Bapak Mulyadi SPG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa huwa ibn Abdillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul azim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar, orang tua kita sekaligus guru kita bersama, Al-Habib Yahya Al-Habsyi, Habib Aqil bin Muhammad Al-Habsyi, beserta rombongan yang mudah-mudahan Allah selalu senantiasa berikan kepada beliau semua umrah tawilan wal mubarakan minad dunya ila yaumil akhirah. Yang terhormat Ibu Camat Keragilan, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kendayakan, alhamdulillah. Yang terhormat para tokoh Desa Kendayakan, wakil khusus Akhirul Kiram Bapak Yaumiddin, sekaligus tokoh masyarakat daripada Bumi Kendayakan Permai, dan juga para bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah kita semua yang hadir di sini Allah tambahkan keberkahan, kemuliaan sekaligus ampunan untuk kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, melalui peringatan hari besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW, mewakili daripada pemerintahan Kabupaten Serang, Kecamatan Kibin, Kecamatan Keragilan, juga demikian Desa Kendayakan, mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa, yang setinggi-tingginya kepada panitia yang sudah berusaha bagaimana agar terlaksananya acara pada malam hari ini, dan tentunya disupport oleh para tokoh masyarakat lingkungan Bumi Kendayakan Permai, demikian juga masyarakat daripada keseluruhan masyarakat khususnya Bumi Kendayakan Permai. Dan oleh karena itu, melalui peringatan hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan apa? Dengan kita perbanyak menuntut ilmu, dan salah satunya bersama-sama memakmurkan daripada masjid yang ada di lingkungan perumahan Bumi Kendayakan Permai ini. Dan selanjutnya kami pun menghimbau kepada seluruh jamaah yang sudah hadir, baik yang ada di teras ataupun di luar daripada masjid ini, kelak nanti Habib Aqil bin Muhammad Al-Habsyi menyampaikan tausiahnya nanti,
kita semuanya kumpul di dalam masjid. Kita semuanya berkumpul bersama dan masyarakat perumahan Bumi Kebaya Permai. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar dan juga menguntungkan baik kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yakni tausiah atau ceramah agama. Sebelum mulai tausiah, Bapak Ibu mohon izin, boleh terbantu dulu, Bapak, boleh ya? Mohon dijawab dengan cakap. Bulan Rabiul Awal, bulan mulia. Bulan kelahiran Nabi kita. Mari kita sambut dengan gembira. Rasakan hati dengan bahagia. Simbolnya ada angka 1. Mengaji. Ayo semua bapak-bapak yang dapat masuk semua. Ayo, bapak-bapak yang dapat masuk semua. Nah, kalau bapak-bapak yang nggak masuk, saya sumpahin kakinya bisa jalan. Ayo ibu-ibu yang nggak masuk, saya sumpahin suaminya nikah lagi. Serem amat main sumpah-sumpahan. Kalau doa mungkin nyampe-nya lama, kalau sumpah cepat. Ayo semua bapak-bapak, ibu-ibu boleh masuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. الحمد لله الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى محمد الحاضي من الضلال والأفضال سحبي وخير عالي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وشفيعنا ونورنا ومولانا نبينا محمد ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati, dengan aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri-nya. Begitu pula yang saya hormati daripada DKM At-Taubah Ustadz Dadang Darussalam, kemudian Dewan Ustadz Mulyadi, dan Ibu Camat, Ibu Evan,
Evon, Ibu Evon. Begitu juga yang hadir Sayyidul Walid Al-Habib Yahya bin Ali Al-Habasyi. Begitu juga istri tercinta beliau Umi Syarifah Aisyah Al-Kaf. Kemudian ada Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Malihi. Kumpulnya beliau di tengah-tengah kita mudah-mudahan jadi salah satu sabab musabab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula kepada para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, kita kumpul pada malam hari ini tentunya tidak lain dan tidak bukan untuk menggembirakan hati daripada Rasulullah SAW. Berkat kita membuat gembira hati Rasulullah, kita minta sama Allah, ya Rabbi ya Rabbana, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah sembuhkan segala penyakitnya. Allah kabulkan seluruh hajat-hajat kita. Allah istiqomahkan langkah kaki perjuangan kita. Yang punya hutang, ya Rabb, lunaskan segala hutang-hutang kita. Yang punya kesulitan, Allah lancarkan segala urusannya. Yang sedang sakit, Allah sembuhkan segala penyakitnya. Dan tidaklah kita meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidaklah kita semua meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Ahibba'il kiram. Kita bersama-sama saling bermuajahah, saling bermusafahah satu dengan yang lainnya, tidak lain dan tidak bukan karena hanya semata-mata untuk mendapatkan berkah, rahmat dan ainul barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim mal'unun wa rumat fi jahil Ka'bah. Orang yang telah memutus tali silaturahminya, tali persaudaraannya antar umat beragama, matinya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang yang selalu senantiasa mendirikan sholat sunnahnya? Lalu bagaimana setiap orang tersebut senantiasa membaca Al-Quranul Karim? Lalu bagaimana dengan orang yang selalu mengeluarkan harta sedekahnya? Kalau orang tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, matinya terlaknat oleh Allah, bagaimana dengan mereka-mereka yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, mal'unun walau fi jafil Ka'bah. Tidak peduli dengan apapun mereka, apapun pangkat dan jabatannya, dari ustadznya, dari kiainya, dari rakyatnya, kalau mereka telah memutus tali silaturahmi, akan dilaknat oleh Allah walaupun meninggal di dalam Ka'bah. Kali kita alhamdulillah hadir di tempat Al-Taubah, Masjid Al-Taubah ini salah satu nama yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Niatnya kita hadir ke tempat ini agar selalu menyambung tali silaturahmi kita, sekaligus untuk merayakan daripada keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi dalam hadis lain mengatakan, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang
siapa yang selalu beriman kepada Allah, hendaknya dia mengucapkan hal-hal yang baik. Jika orang tersebut tidak bisa mengucapkan hal yang baik, hendaknya dia diam, tutup mulut, jangan banyak komentar. Bahkan di riwayat yang lain, Nabi mengatakan falyukrim jarro. Atau kita salah satu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriman atas hari akhir dan menggembirakan atas tetangga-tetangganya. Alhamdulillah. Sehingga kita hadir di tempat ini adalah salah satu karunia yang besar dari Allah. Sehingga tidak semua orang, tidak semua manusia bisa melangkahkan kaki kita untuk menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita merayakan tentang Maulid Nabi, tentang kelahiran sosok yang agung, sosok yang besar, sehingga orang tersebut mampu membuang waktunya, membuang dengan rasa mereka agar senantiasa mengembirakan hati Nabi Muhammad. Sehingga orang tersebut salah satunya diperintahkan mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan madad langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka-mereka yang hadir di majlis ini, hadir di masjid ini untuk merayakan tentang maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaan mereka, bahkan pertanyaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, apakah betul bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bergembira atas lahirnya Nabi? Apakah betul bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan umat Nabi Muhammad untuk selalu bergembira atas lahirnya Nabi? Sehingga mereka berpendapat berkata, ngapain kita repot-repot mengadakan acara-acara maulid Nabi, sedangkan Nabi sendiri tidak pernah merayakan tentang maulid ini. Sehingga para sahabat nggak pernah yang namanya merayakan tentang maulidnya. Ini orang-orang yang mengatur itu banyak ya. Orang yang ngomong berpendapat sedemikian rupa sudah banyak di tengah-tengah masyarakat. Sehingga mereka ngapain kita repot-repot di Masjid Al-Kaabah merayakan tentang maulid Nabi. Nabi sendiri itu nggak pernah merayakan maulid Nabi. Yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu adalah sesuatu yang bid'ah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi berarti bid'ah. Yang tidak dilakukan oleh Nabi kalau bid'ah berarti tentu itu adalah kesesatan. Kalau yang sudah disesatkan berarti orang tersebut masuk neraka. Ini berpendapat orang-orang yang ada di tempat kita, keseharian kita masing-masing, Bapak Ibu. Sehingga kita merayakan maulid Nabi sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang buruk, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sama halnya kita merayakan Isra wal Mi'rajnya Nabi, itu kan sesuatu yang bid'ah. Kira-kira mau tahu gak jawabannya? Ayo semuanya jawab, yang Bapak mau tahu gak jawabannya? Mau tahu gak jawabannya? Shallu ala Nabi. Jawabannya Allah memerintahkan kita, sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un.
Allah mengatakan di dalam Al-Quran dengan mengucapkan kata-kata qul. Kalau di huruf nahu yang pernah belajar nahu, makna qul itu apa? Makna qul adalah katakanlah, bahwasanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belajar nahu mengatakan qul, berarti di situ jelas Allah mengucapkan dengan kalimat menggunakan fi'il amr. Fi'il amr adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengucapkan, Allah mengatakan qul bi fadlillah. Katakan wahai Nabi Muhammad, katakan Rasulullah, bi fadlillah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmatihi, dengan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika falyafrahu, hendaknya kita umat Islam patut bergembira atas kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang kelahiran Nabi, Allah menganugerahkan dengan anugerah Allah. Allah mengisyaratkan dengan rahmat Allah. Di situ jelas bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira atas lahirnya Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi, udhkuru salatu ala Nabi Muhammad. Berbicara tentang ilmu mantik dengan ayat tersebut, bahwasanya dengan rahmat, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah. Jika ilmu mantik ada maknanya qadiyah surah dengan ditambah qadiyah surah kubra, qadiyah surah dengan tambah qadiyah kubra. Maksudnya apa? Bahwasanya salah satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerahnya, dengan rahmatnya Allah, diturunkan sosok yang begitu mulia, Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna Muhammad. Sampai sini jelas sampai enggak? Ayo semua jawab. Saya mau tanya, sampai sini jelas sampai enggak? Jelas sampai enggak? Jelas. Kalau begitu boleh saya turun pulang. Ini mau lanjut ini. Betul. Kapan lanjut? Sekarang. Bukan tahun depan ini, bukan. Sekarang. Mama sekarang aja. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita membaca sirah nabawiyahnya, membaca sejarah Rasulullah yang tadi disampaikan Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Al-Habib Yahya bin Ali Al-Habsyi. Beliau membacakan Maulid Sinturon. Mungkin masyarakat ada yang asing, kedengaran asing. Apa makna Sinturon? Siapa itu pengarang Maulid Sinturon? Maulid Sinturon pengarangnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau sudah ada meninggal sekitar 110 tahun yang lalu. Tapi Al-Habib Ali menggunakan, menulis, mentahqiqkan dengan Maulid Nabi di dalam kitab Sinturon. Tidak jauh, tidak lain, tidak bukan, langsung mendapatkan isyarah secara yakobatan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berbicara tentang Maulid Nabi, membaca sirah-sirahnya Nabi, sehingga kita membicarakan bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana cara tidurnya Nabi, bagaimana kita berdirinya Nabi, bagaimana cara berjalannya Nabi. Sehingga itu salah satu rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam kitab I'anah Al-Talibi, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "Lau kana li mithlu jabali Uhud dahaban la anfaqtuhu li qira'ati maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
Kata Imam Hasan Al-Basri, "Lau kana li, seandainya saya, lau kana li mislu dahabin, lau kana li mislu dahabin Uhudin jabal Uhudin dahaban." Seandainya diriku diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa dengan gunung Uhud, yang mana gunung Uhud tersebut dibuatkan emas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la anfaqtuhu li qira'atil maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya gunung Uhud, gunung yang pernah menjadi saksi bisuknya Nabi, gunung yang pernah diinjak oleh Nabi, dibuatkan emas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan aku berikan terhadap orang-orang yang selalu senantiasa membaca maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, andaikan gunung Uhud terbuat dari emas dan Allah memberikan untuk Imam Hasan Al-Basri, akan aku sedekahkan gunung-gunung tersebut terhadap umat Nabi Muhammad yang selalu senantiasa membaca maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu saya mau tanya semua yang hadir di sini, kita membuatkan maulid Nabi, kita merasa bergembira apa tidak? Gembira apa tidak? Kalau begitu semua yang hadir di sini saya mau tanya, kalau begitu Nabi luar biasa atau tidak? Luar biasa apa tidak? Sallu ala Nabi. Ini salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan di dalam kitab maulidnya bahwasanya sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khalqan wa khuluqan, bahwasanya Nabi Muhammad orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling bagus bentuk badannya, sehingga kita umat Nabi patut mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Bapak Ibu, kita yang mengakunya cinta sama Nabi Muhammad, yang mengakunya rindu dengan sang kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang mana yang selalu merindukan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nabi gak pernah yang namanya meminta sama Allah, ya Allah berikanlah, jagalah sahabat-sahabatku, enggak. Nabi gak pernah berdoa seperti itu. Atau ya Allah jagalah sahabat-sahabatku, jagalah keluarga-keluargaku. Nabi gak berdoa seperti itu ya Allah. Tapi Nabi berdoa, ya Allah berikanlah kemudahan untuk seluruh umatku. Sallu ala Nabi. Begitu Habib memang betul Nabi. Ada pertanyaan dengan Nabi, apakah betul Nabi itu selalu cinta sama kita? Itu sudah biasa orang yang mengakunya ustaz, yang mengakunya kiai, mengakunya ulama, mengakunya cinta sama Nabi, justru mereka membuatkan kita agar jauh daripada Nabi Muhammad. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menahan laparnya untuk kita, Nabi Muhammad yang selalu meneteskan darahnya untuk kita. Kita sudah susah, Nabi Muhammad sudah lebih dulu susah. Kita sudah sengsara, Nabi Muhammad lebih dulu sengsara. Lalu begitu, kalau begitu mana Habib buktinya kalau memang Nabi Muhammad lebih sengsara daripada kita? Bapak Ibu, ada salah satu kisah yang menarik daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi mengatakan terhadap sahabatnya Nabi Muhammad saat itu yang diajak oleh Nabi Muhammad untuk
untuk menuju rumahnya putri tercintanya Rasulullah yang bernama Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Sayyidina Imran bin Husain diajak oleh Nabi Muhammad untuk rumahnya Sayyidatina Fatimah Zahra. Ketika diketuk pintu rumah Sayyidatina Fatimah Zahra, Sayyidatina Fatimah man bil bahar. Siapa ini yang di balik pintu ini? Siapa? Nabi menjawab, anak aku Rasulullah. Saya ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidatina Fatimah mengatakan, wahai abah, wahai ayahku, mohon maaf, saya tidak bisa membuka pintu rumah ini. Ditanya sama Sayyidina Muhammad, wahai putriku, kenapa engkau tidak bisa membuka pintu rumah ini? Sehingga Nabi mengatakan, wahai abah, saat ini aku putriku, kau putri kekasihmu, ya Allah, tidak sedang menggunakan baju sedikit pun. Karena bajuku Siti Fatimah Zahra sedang dipakai oleh suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga Siti Fatimah tidak bisa buka pintu dalam membuka aurat. Sehingga Nabi memasukkan rida ini seperti ini. Nabi menggunakan rida, dilepaskan, dimasukkan dari jendela rumahnya Siti Fatimah Zahra. Ketika dimasukkan, Siti Fatimah menggunakan ridanya menutup auratnya, hanya beberapa helai rambut yang masih terbuka. Pada saat itu kisah tersebut belum turun ayat yang menentukan umat mukminah yang wajib untuk menutup auratnya. Belum turun ayat hijab, Bapak Ibu. Sehingga masih terbuka rambutnya, sehingga dibukakan pintunya Siti Fatimah. Wahai abah, ditanya abah, bagaimana keadaan? Namanya orang tua sama anak kayak sudah lama nggak ketemu, dicium keningnya Sayyidatina Fatimah Zahra, dicium kening baliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah bertanya, ya Sayyidatina Fatimah, oke, asbahti al-yawma, wahai Siti Fatimah, bagaimana keadaanmu hari ini? Bagaimana keadaanmu hari ini? Tapi Sayyidatina Fatimah Zahra mengatakan, wahai abah, hari ini saya belum makan 2 hari berturut-turut. 2 hari belum makan berturut-turut. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak ada makanan di rumah engkau wahai Sayyidatina Fatimah Zahra? Ketika mendengar sahabatnya Nabi Sayyidina Imran bin Husain langsung menuju keluar rumahnya membelanjakan daripada belanjaan untuk dimakan oleh Nabi Muhammad dengan Siti Fatimah. Ketika dibuatkan sudah mendapatkan apa yang harus dimakan di dalam rumahnya oleh Sayyidina Imran bin Husain dibelikan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang daripada makanan tersebut terbuat dari gandum. Gandum ini kalau kita orang Hadramaut, orang Saudi, gandum itu bur itu seperti bubur, tapi bukan bubur kita yang lembek, bukan. Kalau gandum rada keras, Bapak. Begitu dipegang sama Nabi Muhammad mengatakan, wallahi, demi Allah, makanan ini baru aku akan masukkan ke dalam perutku, sehingga perutku sebelumnya sudah kosong selama 3 hari berturut-turut. Wallahi, perut saya ini, wahai Siti Fatimah, engkau putriku, sedangkan aku pemimpin para umatku sudah kosong perutnya selama 3 hari berturut-turut. Ini Nabi Muhammad. Sekarang bayangkan rumah tangga sekarang, kalau nggak ada sarapan pagi aja mak udah pada manyun sama lagi. Betul.
Nggak sampai di situ. Emak-emak yang diomongin nggak jauh dari emas, nggak diomongin nggak jauh daripada duit, nggak jauh diomongin dengan kendaraan mewah. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak memikirkan duniawi, kecuali memikirkan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Makanya Bapak Ibu, mari kita buka, kita kembali dengan bagaimana didikan Rasulullah. Kita buka bagaimana perjuangan Rasulullah. Sekarang banyak yang jadi idola itu kebanyakan orang yang mana orang-orang tersebut artis. Udah gitu mending artisnya cakep, matanya sipit, hidungnya pesek, jadi artis, jadi ngefans. Alhamdulillah. Kita nggak tahu bagaimana siapa Sayyidina Ja'far At-Thayyar. Kita nggak tahu siapa Sayyidina Abu Bakar. Kita nggak tahu siapa Sayyidina Umar bin Khattab. Kita nggak tahu itu siapa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kebanyakan rumah tangga sekarang kehidupan kita hanya ngefans idola sama orang yang matanya sipit, hidungnya pesek. Udah gitu bau keteknya asem. Betul. Kok bisa tahu deh? Orang Cina kebanyakan begitu. Kok bisa tahu? Kita tahu makanya babi. Andai kan ngefansnya dengan ulama fulan, ngefansnya cinta idolanya dengan Habib fulan, dengan Ustadz fulan, ada salah satu daripada doanya seorang ulama besar, Al-Habib Zaid bin Abdullah bin Salim. Beliau mengatakan, orang yang selalu memandang wajah para ulama, memandang wajah para ulama, yang terus yang mana ulama tersebut telah memandang wajahnya ulama lain, memandang wajah gurunya lagi, sampai memandang wajah Rasulullah, maka demi Allah kata Habib Zaid bin Salim, walaupun kita umat Nabi bukan seorang ulama, tapi hikmah dengan para ulama, melayani para ulama, dekat dengan para ulama, walaupun dia bukan ulama, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan anaknya seperti ulama. Tapi kalau andaikan Allah tidak memberikan anaknya seperti ulama, tapi janjinya beliau sehingga Nabi mengatakan, kalau yang pernah melihatku sampai ranting-ranting bawah, orang tersebut tidak dijadikan oleh ulama, anaknya tidak jadi ulama, Allah jadikan cucunya ulama-ulama yang istiqomah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Itu salah satu perbedaan kita melihat artis dibandingkan dengan melihat ulama. Melihat ulama gratis, melihat ulama gratis. Coba lihat Ustadz siapa gratis. Kalau dilihat artis bayar 1 juta juga dikeluarin itu duit. Betul. Ini zaman sudah zaman yang penuh fitnah ibadah Allah. Tapi bagaimana kita lihat kerja Nabi Muhammad, kita mengerti bagaimana Nabi Muhammad begitu kasih sayangnya, sehingga Nabi Muhammad ketika ingin menjemput ajalnya, Nabi Muhammad SAW diketuk pintu rumah Rasulullah. Ketika diketuk rumah pintunya, putri tercintanya Siti Fatimah membuka rumahnya. Ketika dibuka, datang malaikat Israel. Malaikat Israel datang sama Nabi. Ada 2 perkara Bapak Ibu. Ada 2 perkara malaikat Israel untuk menemui Nabi Muhammad. Niat yang pertama, malaikat Israel untuk berziarah dengan Rasulullah SAW. Dan niat yang kedua, malaikat Israel izin sama Nabi untuk mencabut nyawanya Nabi Muhammad SAW. Ini khusus para anbiya di barunya. Para nabi-nabi sebelum meninggal,
pasti didatangi dulu oleh malaikat Israel. Ini muka-muka antum semua ini, kalau malaikat Israel datang nggak ada urusan, cabut-cabut aja nyawa. Mau yang banyak dosa ke, yang banyak pahalanya ke, langsung dicabut sama malaikat Israel. Ini dikhususkan oleh para nabi-nabi, sehingga malaikat Israel sudah mendatangi Rasulullah di telinganya Rasulullah. Nabi bertanya, "Aina Jibril ya Israel?" Mana itu malaikat Jibril wahai Israel? Malaikat Israel naik ke atas arsy Allah, memanggil malaikat Jibril. Begitu berhadapan dengan Rasulullah, ya Jibril, man li ummati min ba'di. Wahai Jibril, kalau aku meninggal dunia, bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan nasib umatku, wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Begitu malaikat Jibril turun membawakan wahyu dari Allah. Wahyu tersebut malaikat Jibril mengatakan, fa inna Allaha haramal jannata 'alal anbiya wa umamihim qabla tadkhuluha anta wa ummatuh. Fa inna Allaha haramal jannata 'alal anbiya. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga untuk para nabi-nabi. Nah, terus maksudnya bagaimana? Wa umamihim qabla anta wa ummat. Wa umamihim qabla anta tadkhuluha anta wa ummat. Sebelum surga itu dimasuki dengan umatnya Nabi dan dimasuki oleh Rasulullah SAW, baru nabi-nabi akan memasuki surga setelah dimasuki oleh umatnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Kecintaan Nabi Muhammad begitu luar biasa. Ketika mendengar jawaban tersebut, malaikat Rasulullah mengatakan, al-an tabagalbi rabbikal a'la. Kalau itu memang betul daripada Allah Subhanahu wa taala, saya sudah siap meninggalkan dunia yang baru. Sehingga Nabi merelakan untuk kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi meninggalkan, sebelum meninggal Nabi yang dipikirkan hanya umatnya, kekasihnya. Makanya Bapak Ibu, kita ini harus sama-sama balik lagi ke tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermadhabkan Syafi'i, Asy'ari, Maturidi, agar selalu senantiasa dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mau lanjut atau enggak? Lanjut atau enggak? Betul. Bapak-bapak yang lanjut saya pulang. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah jauh daripada kehidupan Nabi Muhammad, jauh daripada Al-Qur'anul Karim, jauh daripada majlis-majlis ta'lim, jauh daripada majlis-majlis zikir. Kita kalau paling dekat sama mall itu paling cepat, tapi kalau sama masjid, sama majlis, kita angot-angotan untuk hadir ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, ayo kita buka lagi itu Al-Qur'anul Karim yang ada di rumah kita. Buka Al-Qur'anul Karim, buka. Kita kebanyakan umat Nabi membaca Al-Quran cuma 1 tahun sekali. Baca Al-Quran cuma 1 tahun sekali. Di mana? Waktunya di bulan Ramadan doang. Udah bulan puasa lewat, itu Al-Quran sudah tebel bentuknya 2 cm. Belum. Kenapa? Karena kita nggak pernah sejarah, kita nggak pernah baca Al-Quranul Karim, kita nggak pernah
hadir ke majelis ilmu, nggak pernah membaca hadis-hadisnya Rasulullah, nggak pernah kita belajar tentang fikih-fikihnya, nggak pernah belajar bagaimana kehidupan Rasulullah, sehingga sekarang banyak umat-umat tersesat. Betul kata Nabi Muhammad, sayati 'alan nasu zaman fitnah, akan datang sesuatu masa yang begitu dekat terhadap aku punya umat, yakni berupa fitnah yang besar. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau selamat dari fitnah duniawi, Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'amalahu, sebaik-baiknya daripada kalian, sebaik-baiknya dari golongan aku punya umat yang belajar Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Sehingga kita kalau sudah membaca Al-Quranul Karim, kalau kita sudah membaca tentang Al-Quranul Karim, sehingga kita terjauh dari fitnah. Sehingga yang dimakna oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mentahqiq hadis tersebut, atau Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-hifdz thalatha, yang bisa menjaga tiga perkara di dalam kehidupan kita bisa terjaga. Ada 3 perkaranya. Apa yang perkara yang pertama? Al-masjidu fil hisn, masuk ke masjid, orang tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke masjid akan dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara duniawi, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Al-masjidul hisn, kita masuk ke masjid sudah. Kemudian yang kedua, dzikrullahil hisn, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan perkara kita terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qira'atil Qur'anil hisn, dan kita membaca Al-Qur'anul Karim, Allah akan menjaga kehidupan kita. Ini mak-mak banyak yang ngobrol aja nih. Kalau mak-mak banyak yang ngobrol, saya supaya suaminya nikah lagi. Amin, amin ya Rabbal. Sehingga Bapak Ibu, kita saja dianjurkan oleh Nabi tentang membaca Al-Quranul Karim. Nabi mengatakan man qira'atil Qur'an bi asra ayatin lam yaktubu ghafilin. Seandainya saya punya umat sehari membaca 10 surat aja, sehari membaca 10 huruf aja, jangan banyak-banyak, sehari membaca 10 huruf Al-Quran, Allah tidak akan menulis hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau kita bisa membaca Al-Quran 10 huruf saja, Allah tidak akan melangkahkan kaki kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita membaca 10 ayat saja, Allah tidak akan menulis di dalam kitab keseharian kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa ma'ana minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabi rabbi wa alihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena waktu udah malam, besok-besok bapak-bapak ini banyak kerja. Libur. Kelihatan matanya udah pada beler semua. Bu, ngantuk gak Bu? Ngantuk. Ngomong-ngomong, ngantuk. Saya sebelum kesini udah ngajar dulu di rutinan saya. Udah ngajar dari Cikandi Indah. Setiap malam Senin 2 minggu sekali buka kita Qawaidul Muhtar.
Kemudian saya ini punya rutinan juga. Hari Rabu malam Kamis, nama majelisnya Darus Sholihin, membaca maulid. Setelah itu kita baca tentang di dalam kitab, kita buka kitab Minhajus Shalihin. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau hadir deh nggak apa-apa. Hadir nggak apa-apa. Cuman bawa duit yang banyak, jajan masing-masing. Baik, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah menunjukkan jam ini jam 11 malam. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah pada kecapean istirahat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Father